saya Lili Umhejaroh dari kelas 3 PGSD A7 NIM 590. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian hujan dan jenis-jenis hujan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar IPA Lanjut yang diampu oleh Bapak Aan Widiono. Simak video saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian hujan. Hujan merupakan sebuah proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi dari wilayah perairan, tumbuhan, atau daratan. Proses terjadinya hujan berhubungan dengan siklus air atau siklus hidrologi. Siklus tersebut menyebabkan air turun ke tanah atau ke permukaan bumi. Di sini saya akan memaparkan mengenai macam-macam atau jenis-jenis hujan. Macam-macam hujan yang pertama yaitu hujan muson. Hujan ini terjadi karena angin musim. Angin musim bertiup disebabkan oleh pergerakan semu tahunan matahari dengan garis utara dan garis balik selatan. Hujan ini turun pada kurun waktu tertentu dan menyebabkan dua musim. Yang pertama yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di Indonesia, musim penghujan dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan April. Angin muson yang menyebabkan hujan ini adalah angin muson barat. Angin muson barat ini berembus dari daerah benua Asia menuju ke benua Australia. Hujan yang kedua yaitu hujan siklonal. Hujan ini berdampak positif kepada seluruh makhluk hidup dan dinantikan oleh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Biasanya hujan ini terjadi di daerah yang dilewati oleh garis ekuator. Hujan ini diawali dengan mendung yang sangat gelap dan beridentik dari hujan ini biasanya dilihat dengan mendung gelap pekat secara mendadak dan menghasilkan guyuran hujan yang sangat deras. Hujan ini terjadi karena udara yang panas, suhu lingkungan yang tinggi, serta angin yang berputar akibat pertemuan antara angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Selanjutnya yaitu hujan zenital. Hujan ini dikenal juga dengan hujan konveksi. Hujan ini terjadi akibat adanya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Ciri hujan ini adalah intensitas yang sangat tinggi, berlangsung relatif dengan cepat, dan mencangkup wilayah yang tidak terlalu luas. Disebut hujan zenital karena letak turunnya hujan berada di antara garis hayal ekuator atau garis khatulistiwa. Daerah yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia, di mana intensitas penyinaran matahari yang termasuk tinggi. Jenis hujan yang keempat yaitu hujan orografis. Hujan ini terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air, kemudian arah pergerakannya secara horizontal. Hujan ini turun di atas pegunungan. Hujan ini terjadi pada lereng gunung yang menghadap ke arah datangnya angin. Sementara lereng yang membelakangi arah datangnya angin tidak akan terjadi turun hujan. Dan yang kelima yaitu hujan frontal. Hujan frontal ini bercirikan badai petir yang terjadi secara bersamaan dengan kilat. Biasanya terjadi dan bertahan selama beberapa menit hingga beberapa jam.
Disebut hujan frontal terjadi karena di bidang front, yakni salah satu tempat yang paling mudah terjadi kondensasi dan paling mudah terjadi pembentukan awan. Hujan frontal ini terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara yang dingin dan suhu yang rendah dengan massa udara yang panas dan suhu yang tinggi. Yang keenam yaitu hujan asam. Hujan ini terjadi karena karbon dioksida di udara larut dalam air hujan. Hasil persenyawaan itu akan berubah menjadi air dan semakin asam dengan pH hingga di bawah normal, yaitu kurang dari 5,6. Sementara itu, air hujan normal biasanya memiliki pH sekitaran 6-7. Dan penyebab hujan asam bisa terjadi dari erupsi gunung berapi atau pembakaran bahan bakar fosil dari proses di pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan alat berat, industri manufaktur, kilang minyak, serta dan yang terakhir yaitu hujan buatan. Berbeda dengan jenis hujan lainnya, hujan ini direkayasa oleh manusia dengan teknik menambahkan curah hujan. Biasanya dilakukan karena hujan tak kunjung turun atau untuk pemadaman kebakaran hutan. Cara menurunkan hujan ini melalui proses fisika, yaitu dengan melibatkan proses tumbukan dan penggabungan atau collision dan coalescence. Kemudian diolah dengan proses pembentukan es atau ice nucleation. Diperlukan awan yang memiliki kandungan air yang cukup sehingga dapat terjadi hujan yang sampai di bumi atau di tanah. Selain itu, terdapat bahan semai yang dapat menarik uap air untuk membentuk es. Sekianlah jenis-jenis hujan berdasarkan sebab terjadinya. Semoga kita bisa semakin bijak dalam memahami dan menjaga lingkungan, sehingga hujan tidak menjadi sebuah bencana bagi kita semua. Sekian pemaparan materi tentang hujan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.